Tujuan daripada pelaksanaan pilkada dan pileg keserentakan itu adalah dalam rangka efisien dan efektif. Oleh karena itu, saya kemarin live di Berita 1. Dihajar itu KPU. Dihajar, maaf. Terkesan pemborosan dan disinyalir oleh Pak Menteri. Kenapa? 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota Komisi 2 DPR RI soroti besarnya anggaran yang disusun KPU RI, karena sebesar 86 triliun untuk alokasi pemilihan umum di tahun 2024 terkesan pemborosan. Sedangkan menurut anggota Komisi 2 DPR RI disebutkan bahwa prinsip pelaksanaan pilkada dan pemilu secara serentak dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Anggota Komisi 2 menyampaikan hasil diskusi live di Berita 1 bahwa anggota KPU dihajar habis-habisan karena dalam proses penyusunannya KPU terkesan melakukan pemborosan. Ini kontras dengan perbandingan anggaran pemilu di 2014, 2019 sama 2024. 2014 itu sebesar 16 triliun, 2019 27 triliun, sedangkan alokasi untuk pemilu 2024 sebesar 86 T. Ada lonjakan yang signifikan terkait jumlah ketika perbandingan antara 2014, 2019 ke 2024 itu besar sekali. Kenapa sampai terjadi pembengkakan? Ada unsur tidak mendesak yang dimasukkan dalam penyusunan anggaran, begitu menurut anggota Komisi 2 DPR RI. Untuk lebih jelasnya mari kita simak apa yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI dengan KPU RI. Terima kasih. Ketua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh penyelenggara negara. Sebetulnya Ketua, saya lihatkan ke Ketua harusnya lebih dari setengah jam, tapi saya usahakan sesingkat mungkin. 3 menit lagi. Judul yang akan saya ajukan kepada KPU sebagai pemakai anggaran dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, yaitu penyusunan anggaran berbasis COVID-19, ekonomi yang sedang belum menggembirakan. Oleh karena itu, tentu ini harus disiasati sedemikian rupa. Pertama, KPU harus arif dan bijaksana. Kenapa? Anggaran yang diminta pada tahun 2022 sebanyak 13 T yang diakomodir baru sekitar 2,4 T, tidak sampai 20%. Itu mengindikasikan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tujuan daripada pelaksanaan pilkada dan pileg keserentakan itu adalah dalam rangka efisien dan efektif. Oleh karena itu, saya kemarin live di Berita 1. Dihajar itu KPU. Dihajar, maaf. Terkesan pemborosan dan disinyalir oleh Pak Menteri. Kenapa? 2014 16 T. Kemudian 2019 27 T. Sekarang 86. Saya teli, kenapa sampai terjadi pembengkakan? Karena memang ada biaya infrastruktur yang sebetulnya tidak mendesak. Lalu saya minta kepada Pak Menteri sebagai pembina kepala daerah untuk bisa memfasilitasi infrastruktur itu adalah masalah kantor. Ini yang banyak nilainya. Sangat luar biasa. Yang nilainya itu adalah 3,24 3 T. Mobilitas adalah 287 M. Nah, ini artinya pemborosan dan lain sebagainya. Artinya saya yakin dan percaya keinginan kita bersama bisa mengefisienkan terhadap apa yang disampaikan. Kemudian saya dapat bocoran ketika Ketua KPU dan Ketua Bawaslu melakukan dialog diskusi kita kemarin jam 14 forum meja budar. Terungkap di situ Pak Menteri, tadi juga tidak diungkapkan. Kenapa banyak anggaran yang dikucurkan pada
pemilu dan pilkada ini yang jumlahnya 86T, ini beliau yang mengatakan kemarin, 70% anggaran yang 86 itu saya mencatat, mudah-mudahan tidak salah. 70% dari 86 itu adalah untuk biaya honor. Kenapa dilakukan biaya honor itu? Karena ingin menaikkan standarisasi dari biaya itu ke UMR. Artinya apa? Oleh karena itu, kalaupun dinaikkan silahkan. Tapi jangan serta-merta dari 500.000 menjadi 2,5 juta, 3 juta, dan lain sebagainya. Tolong ini juga diarifi. Oleh karena itu juga kemarin juga masa tahapan-tahapan tolong dipersingkat. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Junimar dan Pak Menteri. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah saya yakin dan percaya bahwa anggaran yang 86 itu tolong dilakukan secara rasional. Anggaran itu harus berbasis rasional. Kedua adalah objektif. Ketiga adalah efisien, yang keempat adalah efektif. Nah, jangan terkesan menghambur-hamburkan dana. Karena Pak Junimar juga sudah menggoda saya, sebetulnya beliau ini paling leluasa untuk memberikan waktu. Saya juga harif, Pak Doli, sekian sebetulnya banyak. Nah, karena memang kita akan melakukan considering terhadap hal itu. Itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, Ketua.